tidak mau menudungi kepalanya, maka ia haruslah juga menggunting rambutnya. Oke, tetapi jika bagi perempuan penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ia haruslah menudung kepalanya. Jar, selamat datang di kebenaran. Makanya saya bilang rambut yang panjang. Oke, selamat datang di kebenaran. Oke. Cek lagi ke bawah. Oke, sudah dicek. Kamu baca aja. Sudah dicek. Oke. Nah, jangan gini. Kenapa giliran dibaca Bibelmu kamu ketakutan? Kenapa? Bukan. Santai aja, bro. Dong. Kamu tadi mengapain ayat Al-Quran kami? Saya iyakan. Oke, ini kamu nggak sabaran nih. Udah datang Gurunda. Silakan. Gurunda. Ini. Ya. Oke. Bro. Tapi sebelum ini, Bang Juma, ya. Gurunda, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Christian ini Bang membawa ayat kita yang mengenai jilbab. Dia bertanya kenapa saya berjilbab. Saya mengatakan hukumnya wajib bagi seorang wanita muslimah. Terus dia mengatakan turunnya ayat ini karena ada orang yang boker. Nah, oke, saya ikutin. Tapi begitu saya balikin. Pada dulu Gurundamu, benar nggak? Sisa udah berak-berak saat itu. Jujur. Coba tampilkan datanya. Udah kau tampilkan datanya. Benar enggak? Enggak, kalau ya, tampilkan datanya bisa nanti membenarkan kecuali Anda menampilkan data. Oke, aku akan share screen. Iya. Belum. Sabar ya, aku share screen ya. Iya, silakan. Lala. Yang lain kalau bisa nggak usah dinaikkan, Ukhti. Biar orang ini buat mencret. Iya. Oke, iya Bang. Yang lain turunkan aja. Oke. Kecuali satu moderator ya. Dari api angkat ke atas untuk moderator. Orang ini harus kita cukur alisnya. Cukur alisnya. Oke, saya telepon Ustadz Alif aja. Iya, silakan. Kamu jangan kabur ya. Siapa namanya nih? Antikristus ini ada Abdul Somad nggak? Abdul Somad, Adi Hidayat sekalian. Abdul Somad, Adi Hidayat gitu. Ya, Antikristus ini jangan kabur ya, Bro. Kamu di sini ya. Sabar umat Muhammad. Iya. Kau cukur nanti jembutmu, sabar. Ada ayatnya. Antikristus cukur jembut. Ini jangan lari ya. Kamu udah masuk perangkat kami di sini. Awas kamu. Ada waktu saya ada ini dan seterusnya. Jangan kamu lari, oke? Kamu di sini aja duduk. Lahir guys. Mana datamu? Tampilkan datamu. Sabar. Kita pelan-pelan cukur alisnya. Wala tamutunna illa Allahu Akbar. Lah tadi Bang Juma dibilangnya suruh buruan ke sini. Dia nggak sabar lagi. Giliran Bang Juma ada di sini malah. Oh, ada Bang Nandar. Oke. Bang Nandar jadi moderator. Ya. Tadi dia nantangin Abang, Bang. Nungguin Abang aku lawan sendiri, dia malah kejang-kejang. Moderator ya. Baik, assalamualaikum Gurunda, Bunda. Waalaikumsalam. Baik, aku moderator. Timer siap. Oke, aku jadi soalnya Bang cuma minta dinaikin satu aja menjadi moderator. Baik, timer siap. Oke. Ini perintah Gurunda ya, bahwa yang naik satu aja. Kalau bisa antikristus ini datang satu-satu gitu ya. Satu kita kandangin, datang lagi yang satu. Satu kita kandangin, datang lagi satu. Harusnya gitu. Habis tapi ini aku lebih sukanya sekali lawan itu sekali 8, Bang. Wah, masalahnya mereka menggonggongnya itu loh, sakit kuping. Atau enggak Bang, di bawah itu ada hotel 8 orang Bang, Kristen itu semua.
Ya boleh, naikkan aja. Sabar. Naikkan aja. Sabar tukang cimol. Kalau OT-nya naikkan. Kalau OT-nya naikkan. Sabar. Sekalian bareng-bareng. Sabar kamu. Ini saya kasih data ini. Kamu kan nggak percaya. Ayat hijabmu karena berak-berak si Sauda. Iya, silakan. Lagi ngapain berak-berak di lapangan? Kurang ajar itu wanita berak di lapangan. Saudara. Ini Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kalau banyak orang diam. Timernya. Meeting Syaan agama apa ini? Meeting Syaan. Mana datanya? Ini data. Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Allahu Akbar. Kedokteran biji matamu. Mana datanya? Ya mana datamu? Mana datamu? Sungguh. Kasih saya kembali. Dasar antikristus. Biar dibaca kalau mangkuncup ini. Gedein saya. Mau pakai timer atau enggak Bunda Hesti? Bunda Jumat. Iya, Bang Nandar. Iya, kasih timer. Bang Nandar timer, Bang. Satu menit aja. Bang Nandar. Yang lainnya di mute dulu. Pakai timer dong. Oke, siap. Kamu datang membawa data ya, kamu harus pertanggungjawabkan datamu. Oh, enggak usah. Satu menit. Nah, yes. Baca itu kalau mangkuncup. Ya kamu yang baca. Baca kalau mangkuncup. Malu ya? Iya baca. Malu ya? Kamu baca, kamu bawa data. Malu ya kalau mangkuncup. Kok malu? Baca. Kamu yang baca. Begini caramu. Sampah. Ini sampah. Begini caramu. Najis. Begini caramu ingin menjatuhkan Islam. Mau baca enggak? Bisa. Baca. Umat Islam bukan umat Paulus. Bacakan saya. Baca. Kenapa saya yang baca? Kamu lah yang baca. Sampah ini. Mau baca enggak? Sebentar. Mau baca enggak sampah ini? Membacanya pun enggak bisa kamu. Habis itu kau bawa data. Mau baca enggak sampah ini? Baca. Cuman kayak gitu. Kalau. Cuman kayak begitu. Baca itu. Cuman kayak begitu. Baca. Cuman kayak gitu. Telah menceritakan baca. Kamu baca. Jadi kedudukan hadisnya apa? Baca. Kedudukan hadisnya apa? Baca. Bagaimana matannya? Bagaimana sanadnya? Bukhari, begitu cara belajar Islam. Cuma cari di link, habis itu baca. Baca. Bukhari 143. Baca. Kayak begitu. Baca. Kayak begitu cara mengkaji Islam gitu. Baca. Mau baca begitu cara mengkaji Islam. Mau baca apa enggak? Sekarang waktunya Allahu Akbar. Baca enggak? Baca. Parah. Baca. Diam kawan. Waktumu udah selesai. Baca. Anda baca. Waktumu sudah selesai. Kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Saya belum mengingatkan waktunya. Baca. Kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Ya di mute tentukan. Di mute. Dia di mute dulu. Kita tentukan. Jadi baca. Teman-teman sekalian, inilah penggambaran. Ya inilah gambaran orang-orang yang buta. Orang buta itu kemudian ketika dia mengajarkan Islam, dia mencoba untuk membaca sesuatu yang berasal dari link. Habis itu dia kemudian menganggap apa yang dibacakan itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan dia membacanya pun tidak bisa. Kalau di Islam itu, di Islam ingin ketika ada seorang guru atau narasumber mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka penguasaan materi itu harus. Penguasaan materi itu harus. Ini datang membawa data. Terimanya di link. Habis itu kemudian dia tidak bisa baca. Orang yang disuruh baca. Ini apa? Maksudnya apa? Kamu buta huruf. Kamu yang membawa data. Kamu yang sajikan data itu. Sajikan data itu, coba tampilkan kayak begitu. Baca. Parah. Baca. Gak ada ilmu. Baca. Ya kamu bacalah. Oh iya, kalau mangkuncup baca. Kamu baca. Jangan nangis, woi. Disuruh baca kok nggak bisa? Baca. Iya.
Kayak si Mojat tadi nangis. Kamu baca lah, kamu baca. Kalau umat Islam semuanya bisa baca itu. Anak TK di Islam semua bisa baca ini. Kamu baca terus kamu kasih penjelasan. Siapa bilang bisa? Kalau saja bisa baca ini. Pesan apa yang kamu dapatkan dari Baca. Coba Baca. Baca. Silakan. Baca. Ya udah baca. Baca. Bunda Loh, kamu bawa materi. Kamu bawa materi. Baca. Kamu bawa materi, kamu menuduh. Ya kamu baca, kamu jelaskan. Kamu baca. Anak TK aja bisa baca itu. Anak TK bisa baca itu. Tapi kamu membawa narasi ini, silakan kamu jelaskan. Kamu jelaskan apa yang kamu pahami. Apa yang kamu pahami? Apa yang kamu pahami tentang apa yang kamu pahami tentang temuanmu itu apa? Baca. Ya kamu baca, weh. Christian Prank. Weh. Christian Prank, baca. Aduh, ini si Christian Prank cuma suruh baca, lu ya bacain. Di dalam formula di dalam hukum positif. Baca dong, masa nggak dibaca sih? Lo iya, kamu tadi datang, mana datanya? Dikasih data kamu nggak bisa baca. Pura-pura ruang kuncup. Kamu baca, kamu yang bawa narasi, kamulah yang baca, kamu yang jelaskan. Giliran saya kasih data, kamu pura-pura. Iya, kamu jelaskan apa yang kamu maksud dengan data itu apa yang kamu maksud dengan data itu apa? Baca. Iya, kamu yang baca. Baca. Aku nggak bisa disuruh baca. Baca. Lucu. Kamu saya mana dalilnya? Bunda, tolong dong ini. Maksudnya apa ini? Dia menuduh Islam, terus kemudian dia bawa data. Habis itu orang disuruh baca. Anak TK aja bisa. Ini yang mau ngajak saya diskusi yang kayak gini. Ini yang ngajak saya diskusi yang kayak begini. Ini yang bawa dia bawa materi nantang Bang Suni. Habis itu dia bawa data, orang suruh baca. Kesian. Ini Apa? cuma bacot doang. Apa itu? Itu cuma bacot doang itu. Aku nggak bisa baca, tulisannya kecil. Kamu lah yang baca. Aku nggak bisa baca. Christian Prank, Tulisannya baca kecil. dulu. Lu kan yang menyajikan data, lu bacain data itu Iya, maksudnya sama apa. ketika saya menyajikan data dari Bible, saya baca Saya sendiri. tunjukkan. Bang Juma, Kalau Bang Nanda, kudus ciptaan. dia tidak tahu kalau aku minum. Iya. Karena kamu dia makanya disuruh baca dong. Baca. Saya nggak bisa melihatnya, tulisannya kecil. Aku pakai HP. Teman-teman, udah satu orang yang baca lah, yang di atas satu orang yang baca, jangan antara mereka berdua. Baca. Kenapa kamu tidak membaca? Tadi kami tadi satu hal sama semua. Ya, kenapa kamu tidak membaca? Kamu yang bawa data. Sampah bagiku ini sampah. Ya, terus kenapa kamu bawa? Bagiku. Ya udah baca. Ya, kamu yang baca. Kamu ingin menerangkan, kamu ingin menjelaskan, kamu ingin mengatakan sesuatu. Kenapa kamu nggak baca? Kenapa kamu malu dengan sampah ini? Loh, kenapa saya malu? Kita kan mau diskusi nih. Kita mau diskusi. Kamu bawa data. Baca. Nah, datamu itu kamu harus bertanggungjawabkan. Baca. Mau baca apa enggak? Mau baca apa enggak? Ya, kamu baca. Kalau kamu nggak bisa baca, turun aja. Turun aja. Baca Turun kalau kamu nggak bisa. Turun. Ngapain kau di sini? Ngapain? Mau baca apa tidak? Kau bawa itu datamu ke gereja. Kalau kamu membawa narasi, silakan kamu bertanggung jawab dengan narasimu. Mau baca atau tidak? Woi. Tadi Anda menentang saya. Menentang saya. Kenapa kamu Kamu yang menentang saya. Kamu yang menantang. Katanya mau bawa materi. Apa materi yang kamu bawa ini? Materi apa? Kamu harus bertanggung jawab dengan materi. Kenapa kamu nggak mau baca sampah ini? Udah gini aja. Kenapa kamu tahu baca sampah ini? Baca. Serbet warteg, baca itu. Botak Paulus. Baca. Kalau Bang Kuncup, baca. Kalau Bang Kuncup, baca itu.
Ya udah coba gua pengen baca. Ya oke. Gua pengen baca coba. Woi. Nanti gua hatuan sama Zuma. Kenapa takut sama Polres ini menyembah penis kudus? Gua yang baca santai. Paulus Baca Zuma. Paulus Botak. Kamu yang bawa datang, kamu yang harus baca. Kamu gak bisa baca. Kamu yang harus menjelaskan. Topiknya apa? Begini loh. Apa? Baca. Kamu datang tadi, mana dalilnya? Dikasih dalil kok takut? Jadi baca dalilmu itu. Kok takut? Gurunya topiknya apa gurunya? Takutan ketika Kristen Nggak tahu dia ini bangsa apa dia nggak tahu. Kenapa kamu ketakutan? Topiknya apa sih? Topiknya apa? Coba topiknya apa? Jangan tantrum. Ketakutan. Jangan tantrum boy. Roh Kudus itu apa sih? Santai, bawa sabar Roh Kudusnya. Kita jawab. Baca. Apa dia bahas itu? Baca. Nggak bisa dia bawa. Dia bawa sesuatu. Dia bawa sesuatu. Habis itu dia berteriak baca. Anaknya baca. Dia bawa sesuatu baca. Orang gila. Apa? Kamu bawa sesuatu itu, kamu pertanggungjawabkan. Ini loh, di dalam hadis kamu begini loh. Dia nggak bisa dia jelaskan. Habis dalil apa? Bahas apa? Kamu datang tadi. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Kasihan. Ya kamu baca. Kenapa kamu nggak mau baca? Kamu kenapa nggak baca? Kamu yang bawa dalil. Kenapa kamu yang bawa baca? dalil kan? Kamu yang bawa dalil. Kamu yang bawa materi. Kenapa kamu nggak baca? Dari tadi bolak-balik baca. Sampah dulu Dia bawa sesuatu, kemudian dia tidak bisa sampah jahanam lagi baca ini. diturunkan lagi Nggak dulu. bermanfaat. Lu mau emosi, sabar. Roh Kudusnya di bawah santai. Di bawah santai. Ada kondisi. Dia bawa sesuatu, habis itu kita disuruh baca. Karena kira-kira salah. Gini. Kamu tadi mana dalilnya? Haruskah aku mendapatkan dalil? Iya dong. Kasih dalil dong. Baca dalilnya dong. Kenapa kamu terdiam? Kenapa kamu terdiam dikasih dalil? Tadi Bunda ketawa. Lu yang nggak bisa kata-kata. Jadi lupa lu bahasa Indonesia. Baca dikasih dalil. Saudi bergerak di sini. Dalil apa? Saya nggak bisa lihat. Kau bacakan ke saya dalilnya. Turun aja Jam. Turunnya Dalil aja Jam. apa? Saudi berak-berak. Ini Dalil apa? Coba kau bacakan dalilnya, saya ingin tahu. Bacakan saya. Oh, dalilnya begini. Dalilnya begitu. Baru tahu. Ini perahu siapa? Saya harus bertanya dong. Ini dalilnya. Itu dia Paulus Botak, diam. Karena Saudi berak-berak. Ini dalilnya. Saudi dalil apa itu? Ini Jam. Dalil apa? Lu kenapa main trash di sini, Bre? Roh Kudus lu kenapa? Ini dalil apa? Hazab 56. Bangun dulu. Oh gitu dong. Al-Azhar 56. Kenapa emang Al-Azhar 56 sama hadis itu? Nah, turunnya Apa di sini ada cerita-cerita tentang Tuhan mengawini manusia atau apa gitu loh? Mengatakan sesuatu yang harus menjelaskan. Al-Azhar 56. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman bersalawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam itu dong. Gak ada hubungannya Al-Azhar. Terus apa ini? Kasihan. Nah. Gak ada hubungannya itu. Suara Bang Juma gak kedengaran. baca. Diturun kami dalam Tunggu dari Bang Juma aja, Bang Juma mau turunkan atau tidak? Baca. Kepada dia itu baca. Gak nyambung sama Al-Azhar 56, woi, Badut. Kores tuh. Itu makanya saya katakan suruh baca. Nyambung tidak itu. Mati. Apa nama undang SD? Gak nyambung guru dah. Lu ngamuk yang kayak mana? Dasar. Al-Azhar 56 dengan data yang Dia dibawa. tadinya Baca semua. Kores, Bang Nandar dengerin saya. Si Christian ini sebenarnya mau diskusi berdua aja sama Gurunda. Makanya tadi agak ini terus minta satu moderator Bang Nandar aja. Ini
Gitu, yang Kristen aja dulu naik supaya Bang Juma biar bisa leluasa ngapain dia. Yang tak moderator siapa? Iya. Bang Nandar moderator supaya bisa ini. Tapi kalau kayak gini kayak Christian dengerin, kamu tadi datang ke sini menantang Bang Juma, ya kan? Kamu nggak sabaran. Kenapa kamu nggak bisa diskusi? Anda lain debater. Nah, Christian. Ayolah Juma. Yang lain lagi. Ini Ayolah Juma. Gak nyambung hadis yang gua bawa ya. Ini ibaratnya gua bawain Wahyu 10:27, terus gua bawain lagi Matius 28:19. Apa hubungannya Tuhan kawin sama Tuhan memaksa orang-orang untuk jadi Kristen? Apa hubungannya? Kalau ngomong nggak denger loh klaim ngomong gitu. gampang jam itu. Kayak gitu kan ya Sunda ya? Gak nyambungnya ya? Turunnya ayat hijab karena sudah berak-berak. Kenapa kamu gak mau bacanya? Bacakan kepada saya. Al-Azhar dan 56 sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk kami. Ini turun hijab. Apa hubungannya? Nangis. Kenapa kamu nggak bacakan? Bukan nangis, woy. Penyebab Tuhan kawin. Gak nyambung dari bawah. Gak nyambung. Nangis di pojokan. Kores, Nangis aku di mau dengar suara pojokan. Zuma. Bunda gimana mau diturunkan? Dia nggak bisa membaca data itu. Nangis di pojokan. Dia nggak membaca. Zuma. Bang Juma mau dilanjutin apa Kita suruh diturunkan dia Bang? baca, sederhana kan? Datang Suruh baca kepada tapi dia saya. nggak bisa baca. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya sudah berak-berak? Tentu aku harus ngasih dalilnya. Iya dong. Kamu udah kasih. Oke. Ketika kau kasih dalilnya, kenapa kamu nangis di pojokan? Bising. Kenapa Anda nangis di pojokan? Mana dalilnya? Kamu bacakan lah. Saya turunin Bacakan aja, dalilnya supaya kita bisa Lagi Korintus lu bilang sesudah berak-berak di situ nggak ada. Weh, Tuhan kawin nih memang nih. Baca. Penyembah Tuhan kawin nih memang. Tiap Korintus bagiannya nggak ada di situ sauda berak-berak. seperti yang kita Berak-berak itu. Baca. Baca. Suara Bang Juma Nah sini gue bacain dia Sauda binti Zamlah istri Kenapa Nabi bisa ya? Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Bang Juma dalam nggak kurung kedengaran, buang maaf, hajat. Kores. Zuma. Kores, Buang maaf. hajat. Buang hajat. Bang Nandar. Buang hajat. Iya, coba kamu bacakan dalilnya. Baca Zuma. Baca Zuma. Kamu Baca lah. Kamu bacakan pada saya. Zuma. Kenapa kamu gak mau baca? Baca. Kenapa kamu gak mau baca? Kita baca ini. Tidak ada mudarat baca ini. Kenapa sampah? Kenapa kamu gak baca? Mau baca tadi yang baca. Coba baca. Iya, Kalau baca. kalian ikut campur berdua aja sama Gurunda. Udah Coba kamu bacakan ke saya, biar saya tahu Baca. kedudukan hadisnya itu seperti apa. Baca. Coba. Baca. Ya, coba kamu bacakan saya. Bacalah. Saya baca. Kamu yang membawa data. Kamu yang Baca. membawa data kan? Tadi kamu menantangin saya. Di mana? Iya, saya tahu. Saya minta datanya. Kamu tunjukkanlah data itu. Kenapa kamu nggak mau kemudian? Tentu. Kenapa kamu kasih datanya kamu nggak mau baca? Kenapa kemudian kamu mengatakan bahwa saya punya data, tapi kamu tidak baca? Kenapa? Tidak mudaratnya bagiku itu. Tak Kenapa bermanfaat kamu nggak bagiku. baca? Sampah bagiku itu. Itu Kenapa alasannya. kamu bawa kalau begitu? Sampah bagiku itu. Ngapain kau baca Kenapa? itu? Baca. Oke. Kalau itu yang Baca. kamu mau, dengarkan saya ya. Iya. Ketika kamu membawa data, Baca. seharusnya Baca. apa sih orang ini? Baca. Iya. Tadi Anda mengatakan di mana dalilnya sauda berak-berak. Kamu nggak tahu ahli itu di mana? Oke. Saya mulai. Mana Dengarkan. dalilnya kamu katakan? Nanti saya minta asbabul nuzulnya ya. Dengarkan. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini kan awalnya kita bercerita tentang hijab. Oke ya. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudlin alaihinna min jala bihinna dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'zal wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, ketika Anda menarasikan ayat ini terkait dengan apa yang saudara katakan sebagai asbabun nuzul, di mana Anda bisa mengaitkan itu? Sedangkan ketika berbicara, dengarkan, tunggu, dengarkan saya, kita berbicara mengenai, dengar, kita sedang berbicara terkait dengan asbabun nuzul perintah kemudian untuk berhijab. Oke ya. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
setelah menjelaskan larangan menyakiti, menghina, mengganggu Nabi Muhammad SAW yang beriman, Allah lalu memerintahkan perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, agar mengenakan jilbab supaya dia terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat. Nah, jilbab adalah pakaian longgar yang menutupi baju dan berkerudung. Nah, coba kamu terangkan kepada saya, apa hubungannya hadits itu dengan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59? Apa hubungannya? Biar ku ajarin kamu. Biar ku ajarin. Silakan. Ayat itu turun, ada kisah di balik ceritanya. Apa di mana Anda bisa? Kenapa Anda menyambungkan? Dari mana Anda bisa tahu? Kamu nggak tahu ya? Ya, makanya saya tanya sama kamu. Ini kan berbicara mengenai asbabun nuzul. Nah, kena perangkap kamu. Sabar, ku irsa. Silakan. Allahu Akbar. Sebentar ya, aku sasarin. Silakan. Coba kamu tunjukkan apa hubungannya hadits yang kau bawa itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah bawa data, tidak bisa memberikan penjelasan, cuma dibawa saja. Oke, bentar Gurunda. Teman-teman yang di bawah, mohon maaf gak saya naikin tadi, bising banget. Sebenarnya ini mau diskusi Bang Juma sama si Christian aja. Bang Juma tadi minta dinaikin satu muslim moderator dan Kristen aja. Rupanya bising semua. Ya udahlah, mohon maaf ya temanku yang saudaraku muslim di bawah. Mohon maaf ya. Jadi biar Bang Juma masih Christian. Tadi si Christian nantang berdua aja. Gitu. Oke temanku ya, mohon maaf ya. Nanti kalau si Kristiannya udah minta, Bang Juma minta diturunkan, baru kita naikin yang lain ya. Mohon maaf ya. Lanjut Gurunda. Iya, kita minta ya kaitannya dengan asbabun nuzul yang dia jelaskan itu. Kita minta dia menjelaskan. Karena kalau kita paham asbabun nuzul daripada apa yang kemudian dituangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan, dan istri-istri orang mukmin. Tidak diterangkan kemudian bahwasanya di situ diterangkan berak-berak. Kan tadi tuduhannya berak-berak kan, mencret kata dia kan. Kita minta pertanggungjawaban. Ini. Kamu minta pertanggungjawaban ini. Kamu kan nggak tahu. Iya, sekarang kamu jelaskan kaitan daripada asbabun nuzul yang kamu dapatkan di Google itu. Kasih saya, gedein. Mencret dia. Nih. Nggak tahu ini cebok 3 batu nggak ini? Kamu nantangin CP, salah orang kamu. Nantang CP, kamu nantang saya. Kamu nggak ada ilmu, membacanya pun kamu nggak bisa. Apa asbabun nuzulnya? Kan At-Tabaqat meriwayatkan Abu Malik. Jelas itu. Para istri Rasulullah pergi pada malam hari untuk suatu keperluan. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka merasa terganggu dan tersakiti. Itu jelas. Terus kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu bawa tadi. Tafsirnya itu. Bukan, itu asbabun nuzul. Kamu baca. Itu asbabun nuzul. Sebab turunnya surah Al-Ahzab ayat 59 saat dalam At-Tabaqat meriwayatkan dari Abu Malik, para istri Rasulullah pergi jumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka merasa terganggu dan tersakiti. Kemudian istri Rasulullah mengadu kepada Rasulullah terhadap orang yang munafik ini. Sesungguhnya yang melakukan hal semacam itu hanya terhadap para budak perempuan. Baca. Itu yang mereka kemudian katakan. Nah, sehingga ketika kamu mengatakan ini adalah asbabun nuzul, kamu jelaskan. Jelaskan. Asbabun nuzulnya itu adalah sebab nuzul. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dikemukakan bahwa Siti Saudah, istri Rasul, keluar rumah untuk sesuatu. Asbabun nuzul ini
ada di dalam riwayat Abu Malik. Ini riwayat siapa yang kamu bawa? Ini riwayat siapa yang kamu bawa? Saya riwayat siapa yang kamu bawa? Ini stiker nih, stiker. Baca stiker. Iya, kamu riwayat ini siapa yang kamu bawa? Baca. Ya, kamu baca. Saya kan sudah membaca. Versi saya sudah baca. Versi saya sudah baca. Al-Quran surah Al-Asab dari Aisyah. Ya, Meriwayatkan dari Aisyah. Meriwayatkan dari Abu Malik. Para istri Rasulullah SAW pergi pada malam hari untuk suatu keperluan. Dikasih sekarang saya tanya sama kamu membawa asbabul nuzul, coba kamu jelaskan. Nangis di pojokan lo. Apa yang nangis? Mana diterangkan di sana dia berak-berak mana? Itu. Mana? Mana di katakan situ di berak-berak mana? Baca dong. Baca. Ini berbicara tentang apa? Mana berak-berak di sana mana? Susah bagi untuk baca itu. Iya, mana? Mana di situ berak-berak mana? Baca. Saya sudah menjelaskan sama menjelaskan. Dengarkan. Dengarkan. Mau baca apa tidak? Para istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca pada malam hari untuk suatu keperluan, ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu beliau mereka sehingga mereka merasa terganggu dan tersakiti. Kamu baca. Oke? Kenapa kamu baca? Baca. Jelaskan. Baca. Apa yang jadi masalah? Baca keset kaki. Baca. Baca. Apa yang menjadi masalah? Dikasih asal nuzul, kenapa kamu baca? Iya, ini asbabul nuzulnya jelas. Baca. Ketika istri-istri Rasulullah kemudian keluar di malam hari untuk satu urusan, mereka kemudian diganggu oleh orang-orang yang munafik. Terus apa masalahnya? Keluar untuk urusan apa? Arisan. Itu udah dibaca loh, kamu tuh gak urusannya apa? Itu Bang Juma lagi urusan apa? Sabar. Dia itu tadi keluar satu sesungguhnya urusan. kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para budak perempuan. Demikian apa? jawaban mereka. Maka Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 59. Urusannya apa? Nah, ini kemudian diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya jelas mereka yang pertama kewajiban untuk menutup aurat atau memakai jilbab. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu jelas dalam Islam. Apa yang jadi masalah? Ketika istri-istri Rasulullah malam hari, istri Rasulullah kemudian diganggu oleh orang munafik, maka kemudian turun ayat memerintahkan kepada istri Rasulullah dan istri orang-orang mukmin untuk menurunkan jilbabnya pada saat mereka keluar dari rumah. Apa yang jadi masalah? Kenapa Anda jadi dakwah di sini? Nah, itu fakta di dalam kitab kami. Kenapa kamu baca dalilku? Kenapa saya diganti, bro? Itu Kenapa bisa diganti? Itu fakta. Terus apa masalahnya? Tadi. Kalau kemudian istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah lalu diganggu oleh orang munafik, lalu kemudian Allah menurunkan perintah agar mereka berhijab. Apa masalahnya? Kenapa kamu baca? Apa masalahnya? Apa urusannya dia keluar rumah? Keluar rumah mungkin ada kepentingan, mungkin dia buang hajat dan seterusnya, mungkin ada kepentingan dan seterusnya. Lalu kemudian diperintahkan kepada mereka berhijab. Lalu apa masalahnya samamu? Kau baca? Apa masalahnya samamu? Asbabun nuzulnya kenapa? Asbabun nuzulnya kan sudah kubacakan tadi. Kenapa kau bacakan punya saya? Ya, ini kita baca aja punyamu. Saya juga punya. Baca aja punyamu. Silakan kamu baca. Tadi kamu di situ sangat jelas dikatakan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Malik, dia mengatakan bahwa istri Rasulullah keluar pada malam hari untuk suatu keperluan. Lalu kemudian untuk berhijab. Terus apa masalahnya? Baca. Kamulah yang baca. Saya kecil, saya tidak bisa baca itu. Apa masalahnya? Bagi sampah masyarakat ini. Apa? Istri Rasulullah keluar pada malam hari. Baca untuk membuang hajat. Lalu kemudian diganggu oleh orang-orang munafik.
lalu kemudian turun perintah untuk berhijab. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Apa deritamu? Masalahmu di mana? Kan saya sudah menjelaskan samamu. Lucu kan? Apa masalahnya? Istri Rasulullah keluar pada malam hari, diganggu oleh orang-orang munafik. Entah itu dia keluar untuk kepentingan keluarga, entah itu dia buang hajat, dan seterusnya. Lalu turun ayat perintah untuk berhijab. Lalu apa masalahnya? Lucu kan? Kabur dia bang. Apa masalahnya? Asbabul nuzulnya sudah sangat jelas. Saat dalam At-Tabaqat meriwayatkan dari Abu Malik berkata, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi pada malam hari untuk satu keperluan. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka merasa terganggu dan tersakiti. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah. Lalu orang-orang munafik ini ditanya, sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para budak perempuan. Demikianlah jawaban orang-orang munafik ini. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Apa yang jadi masalah kemudian? Ya ayyuhan nabiyyu qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanin alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zan wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang munafik tadi di asbabun nuzulnya jelas menerangkan bahwa menjadi kebiasaan mereka mengganggu budak-budak perempuan. Sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para budak perempuan. Dia tidak tahu kalau yang mereka ganggu itu adalah istri-istri Nabi. Makanya kemudian Allah mewahyukan Al-Quran ini. Katakan kepada mereka, istri-istrimu, untuk menggunakan hijab, kepada para anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, agar mereka bisa dikenali. Dikenali oleh siapa? Oleh pengganggu-pengganggu yang dimaksud tadi. Itu asbabul nuzulnya. Terus apa hubungannya? Anda mentafsirkan, menjelaskan dia buang air di padang yang luas. Lah, zaman dulu memang kayak begitu. Emang kamu pikir sudah ada toilet kayak sekarang? Itu dijelaskan. Kamu membawa data, kamu tidak bisa menjelaskan. Disuruh baca, kamu nggak bisa baca. Nah, sekarang kalau muncul pertanyaan yang sama, kamu mau jawab apa? Dulu zaman Yesus, bagaimana ibunya kemudian buang hajat di mana? Yesus buang hajatnya di mana? Mana dalilnya? Oh, Yesus tidak buang hajat. Masuk akal itu? Yesus tidak buang hajat. Yesus pasti buang hajat. Pertanyaannya, dia buang hajat di mana? Kalau istri Rasulullah dikatakan tadi di tanah lapang yang luas, supaya tidak terlihat oleh orang lain, dan itu terjadi pada malam hari, tapi diganggu sama orang munafik. Nah, Yesus itu, Tuhan kamu itu buang hajat di mana? Di atas pohon? Di celana, Sensei. Di celana atau di mana? Kita nggak tahu kan, karena tidak ada data. Nah, coba kita bandingkan istri Rasulullah kemudian buang hajatnya. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran hujatan. Sekarang saya boleh bertanya, di mana Yesus buang Kira-kira di mana buang Yesus itu? Carikan saya data. Di mana Yesus buang Tuhan kau itu? Karena dia makan, dia minum, berarti dia buang hajat. Apa buktinya? Ketika dia ketakutan, keringatnya keluar. Nah, sama ketika dia mules, apa yang keluar? Batu permata. Pertanyaan saya, Yesus buang nya di mana? Disuruh menjelaskan. Coba kami apologet Islam, debater Islam, begitu membawa narasi, kami menjelaskan Yesus begini, Lukas begini, Paulus begini, kami tunjukkan datanya dan kami bacakan. Kamu ingin menjatuhkan Islam? Nggak bisa, nggak bisa. Islam itu tidak begitu cara belajarnya.
Islam tidak diajari kayak begitu. Jadi kalau cuma datang membawa datang, habis itu kamu cengengesan mau menjatuhkan Islam, nggak bisa. Emang kamu pikir Islam itu mudah tergoda oleh penyesat-penyesat kayak kalian? Nggak bisa. Jadi untuk CP, pertanyaan buat kamu, PR buat kamu dan seluruh Kristen sedunia, di mana Yesus buang hajat? Apa dia buang hajat? Paham? Karena Yesus sudah pasti punya lubang anus. Ya, tidak mungkin dia makan siang dan malam tidak ada anus. Nah, bahaya itu, bisa kena usus buntu dia nanti. Oke, itu PR buat si CP. Demikian, silakan diambil alih teman-teman yang lain. Ya, poinnya terakhir dari saya adalah Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab, asbabul nuzulnya adalah ketika istri Rasulullah keluar di malam hari, diganggu oleh orang-orang munafik. Ketika dikonfirmasi, ternyata mereka mengatakan, maaf, kami kira itu adalah budak-budak wanita, ternyata istri Rasulullah. Maka turun ayat ini. Ya, jadi tidak ada tuduhan berak-berak kata dia tadi. Berak-berak itu tuduhan untuk fitnahan itu. Ya. Dan PR-nya tunjukkan di mana Yesus berak-berak ketika ada di Yerusalem. Silakan. Tuhan kok berak-berak gimana ini? Oke, Kiting Siaan, selamat siang. Tuhan nggak punya lubang, Selamat Senci. siang, Bunda. Assalamualaikum. Oh, agama Islam ya? Muslim, Bunda, Muslim. Oh, kirain Kristen. Emang jarang sih, Bunda, yang marganya Siaan itu Muslim, jarang-jarang sekali. Apalagi kamu bikin itu ada boru Sidaputar kamu bilang. Iya, Mama Boru Sipautar. Nah, kan orang Batak, jadi saya kira kamu Kristen. Oke, yuk, yang tadi Kristen lebih banyak minta naik, sekarang pada kemana? Naik dong, Ten. Nih, sambil bersihkan. Ayo, jawab. Yesus berak di mana? Di kamar mandi dong. Emang Yesus punya kamar mandi? Siaan, zombie, kawan Islam. Iya, Yang banyak agama juga. Kristen yang mau diskusi. Mana? Tunggu ya. Oke, yang agama Sebenarnya Kristen. kalau mau diskusi emosi aja yang kita dapatkan. Yo, mohon maaf ya Bang Siaan. Result ITT ini Ternate. Ya, sahabat-sahabat Bang Zuma, kita akhiri dulu. Soalnya Komal Bunda Hesti rungkat. Bang Zuma ada yang ingin disampaikan, Bang? Langsung, Bang, nggak pakai headset. Bisa? Iya, silakan. Di sini, Bang. Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman sekalian? Cek. Suara saya kedengaran kan? Jadi gini teman-teman, sengaja tadi saya tidak mau membacakan ketika diminta. Dia so hebat kali ya, hebat kali dia datang bawa data katanya. Saya nggak mau baca. Ya dia harus baca dong untuk mempertanggungjawabkan data-data itu. Padahal di situ ada Ibnu Hisham yang meriwayatkan. Dimana kita tahu Ibnu Hisham itu kan ketika meriwayatkan suatu, udah tua dia kan. Jadi tidak semua periwayatannya itu bisa diterima. Saya minta dia baca tadi, tapi dia nggak mau. Dia tidak mau membaca data itu. Padahal asbabul nuzulnya kan jelas. Ketika para istri Rasulullah keluar pada malam hari, mereka diganggu oleh orang-orang munafik. Maka turun perintah agar berhijab. Itu jelas itu. Ya. Jadi si CP penghujat ini, ya saya minta kepada dia, kalau hijab itu asbabul nuzulnya ada. Meski ada beberapa data di dalam Al-Quran perintah itu. Nah, kemudian salah satunya kejadian yang
terjadi terhadap istri Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaan kita, Tuhannya dia itu seperti apa buang hajatnya? Ya, buang hajatnya Yesus itu kayak mana? Karena dia juga manusia 100%. Dia kabur teman-teman. Dia kabur karena dia sudah tahu bahaya ini. Bahaya. Kalau Bang Suma sudah balik nyerang bahaya. Dia tahu, penghujat itu tahu. Nah, makanya dia kabur teman-teman. Dan Komal daripada Bunda Hesti dilaporin, rungkat dia. Dan kentara bohongnya Bang, katanya Bang Zuma yang nantang, padahal dia yang nantang. Dia nantang saya. Saya di Wan Abi tadi, kemudian dihubungi sama Bunda Blokir, ada CP nantang. Ya sudah, saya datang. Harusnya ketika dia nantang, dia persiapkan data, membacanya, menjelaskannya, menguraikannya. Ini tidak, sama sekali enggak. Justru dia minta saya baca. Emang siapa dia? Harusnya ketika dia membawa narasi, membahas tentang Islam tujuannya hujat, dia harus bertanggungjawabkan hujatannya itu. Saya kira begitu ya teman-teman, kita tutup dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti kita naik lagi ketika ada yang ngajak untuk diskusi. Sehat-sehat semua ya sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk Palestina ya, seperti kemarin kita sudah umumkan bahwasanya silakan ke rekening Bank BTN dengan kode 333 di ujung angka nominal yang ditransfer. Insya Allah hari ini kita cetak jam 3 ya, untuk dari semalam sampai hari ini. Dari hari Sabtu ya, rekening koran kita akan cetak berapa terkumpul dan diupayakan sampai hari Sabtu depannya. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung kegiatan ini. Nanti kita upayakan dari Palestina ada testimoni yang dilakukan sahabat kita di sana untuk menyeru MMCI dan juga API, seperti itu ya. Dan menyebut laskar-laskar Zulkifli Abbas, netizen Zulkifli Abbas dan laskar API yang ada. Demikian, terima kasih para sahabat. Saya akhiri untuk sementara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.